Selamat siang semua anak-anak kelas 6. Hari ini pertemuan pertama kita di kelas 6. Walaupun melalui PJJ, pelajaran jarak jauh, tidak mengurangi semangat ibu dan anak-anak semuanya. Nah, pelajaran agama hari ini akan kita mulai dalam doa dulu ya nak, supaya kita minta Tuhan memberkati dan menolong. Ayo semua tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami akan belajar tentang apa arti ibadah dalam perjanjian lama. Kami mohon penyertaan-Mu Tuhan. Terangilah akal budi setiap anak-anak-Mu kelas 6 ini, agar mereka memahami dan mengerti apa yang Ibu Guru sampaikan pada siang ini bagi mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, hari ini pelajaran kita dalam bab 1 adalah bicara tentang ibadah dalam perjanjian lama. Ibadah. Tentu kita sering mendengarkan kata ibadah, bukan? Mungkin setiap minggu orang tua mengajak, ayo nak beribadah. Ayo pergi ke gereja. Ibadah. Ibadah itu adalah satu penghormatan atau menyatakan rasa syukur kita kepada Allah melalui hati dan juga melalui persembahan kurban. Nah, dalam kitab perjanjian lama, kalau kita membaca bahwa di sana dijelaskan ibadah sebagai persembahan yang dilakukan oleh orang-orang menyatakan kecintaan dan penghormatan mereka kepada Allah melalui persembahan. Ya, kalau dulu persembahan itu bukan berupa uang, tapi berupa binatang. Ada yang membawa binatang lembu, ada yang bawa kambing domba, tapi paling sedikit atau paling kecilnya bawa burung. Ini akan dipersembahkan kepada Tuhan, disampaikan melalui imam. Mereka lah yang memimpin ibadah dan membawa korban persembahan untuk disampaikan kepada Tuhan. Itulah ibadah yang kita boleh tahu yang ada dalam perjanjian lama. Nah, ciri-ciri utama ibadah di dalam perjanjian lama itu adalah persembahan korban syukur. Ya. Nah, tentunya kita juga setiap waktu bersyukur kepada Tuhan, karena kasih Tuhan itu dari dulu sejak Tuhan menciptakan manusia sampai sekarang, kasih Tuhan itu terus mengalir bagi kehidupan manusia. Maka itu sebagai manusia tidak boleh berhenti di dalam bersyukur. Jadi setiap hari bersyukur, memberikan korban. Nah, jadi kalau kita boleh pahami lagi, korban syukur ini dulu kala dimulai dari cerita Kain dan Habel. Pernah dengar Kain dan Habel? Kain dan Habel itu mereka suatu waktu melakukan persembahan pada Tuhan. Dengan hasil jerih lelah mereka bawa persembahan kepada Tuhan. Nah, persembahan Kain, ya, dia berikan, demikian pun Habel. Tapi tahu nggak anak-anak, Habel persembahannya diterima oleh Tuhan, tetapi Kain ditolak Tuhan. Apa sebab?
karena dari hati mereka masing-masing berbeda. Habel memberikan dengan persembahan yang ikhlas dan tulus, sementara Kain tidak. Oleh karena itu panaslah hati daripada Kain, dia membunuh adiknya Habel. Nah, jadi dari kisah ini kita sudah melihat bagaimana persembahan itu dilakukan oleh tokoh-tokoh Alkitab pada zaman dulu kala. Nah, sebagai bapak leluhur, selanjutnya kita juga boleh mengetahui Abraham, bapak orang percaya, juga melakukan persembahan kurban kepada Tuhan. Pada anaknya Abraham, Ishak juga melakukan persembahan kepada Tuhan. Yakub pun demikian. Nah, jadi bapak-bapak leluhur dulu kala itu selalu dalam ibadah yang mereka lakukan kepada Tuhan sebagai rasa syukur hormat, mereka memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, ibadah itu adalah hubungan pribadi kita dengan Sang Pencipta. Ya. Jadi kalau Tuhan Allah sudah mencipta kita, maka kita sebagai makhluk ciptaannya, apalagi ciptaan Allah yang paling mulia, yang segambar dan serupa dengan Allah, kita secara pribadi harus memberikan syukur kita dan korban kita kepada Tuhan, baik juga lewat doa, lewat pujian kita. Maka itu di setiap waktu kita harus suka bernyanyi, suka berdoa, suka baca firman Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan ibadah. Nah, dulu bangsa Israel pun melakukan ibadah kepada Tuhan ketika Tuhan izinkan mereka keluar dari tanah perbudakan, dari tanah Mesir. Nah, Musa saat itu yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan Musa ketika dalam perjalanan mengajak bangsa Israel untuk beribadah, mereka melakukannya di dalam kemah pertemuan. Ada pujian, ada persembahan, ada doa, ada belajar firman Tuhan. Ini penting dan inilah inti yang dilakukan di dalam ibadah tersebut. Selanjutnya, Musa ketika mengantar bangsa Israel tiba di Gunung Sinai, mereka memasuki perjanjian dengan Allah. Di sana Allah memberikan kepada Musa 2 loh batu. Kedua loh batu itu berisi 10 hukum Tuhan. Hukum pertama sampai hukum keempat itu mengajarkan setiap manusia supaya menghormati Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Dan hukum ke-6 sampai ke-10 itu berisikan bagaimana manusia menjalin hubungannya dengan sesama manusia. Nah, dalam 2 loh batu itu berisi hukum Taurat ataupun firman Tuhan. Nah, selanjutnya kita lihat ketika ke-10 hukum Taurat itu diberikan kepada bangsa Israel pun harus tetap setia melakukan dan melaksanakan hukum Taurat. Mereka setiap tahun harus menghadap Tuhan dengan membawa korban dalam perayaan-perayaan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Yang pertama, perayaan yang sering dirayakan di tengah-tengah bangsa Israel adalah hari raya roti tidak beragi. Yang kedua, hari raya menuai. Dan ketiga, hari raya pengumpulan hasil, hari raya panen. Ini merupakan hari raya besar
yang selalu dilaksanakan hingga sampai saat ini bagi bangsa Israel. Nah, anak-anak, perlu juga kita tahu ketika bangsa Israel melakukan ibadah ini dan merayakan perayaan ini, apa yang terjadi? Bangsa Israel itu diberkati oleh Tuhan. Mereka lolos dalam perjalanan karena Tuhan sudah menyertai perjalanan mereka. Nah, dan saat itu juga pemimpin ibadah dalam kumpulan bangsa Israel itu yang dipimpin oleh imam, inilah yang membawa persembahan kepada Tuhan. Dan tugas imam itu benar-benar melakukan dan menghantar bangsa Israel masuk dalam hadirat Tuhan. Nah, untuk itu unsur ibadah yang dilakukan bangsa Israel diantaranya doa, yang kedua baca firman Tuhan. Firman Tuhan perlu. Nah, sekarang juga firman Tuhan harus kita selalu baca, yaitu Alkitab kita yang berisi 66 kitab ini. Inilah kitab yang dituliskan oleh Tuhan sendiri menjadi pedoman dan pengajaran kepada setiap anak-anak Tuhan. Nah, bagi bangsa Israel, ibadah itu sangat penting. Karena kalau tidak beribadah, berarti komunikasi bangsa Israel dengan Tuhan akan terputus. Ya. Jadi sampai sekarang pun ibadah perlu. Di sekolah kita setiap hari Selasa ada ibadah kan? Ada kegiatan pujian, ada persembahan. Maka dalam memberikan persembahan pada Tuhan, beri yang terbaik. Jangan pilih yang nilai uang yang paling kecil, tapi ambil yang terbaik dari hatimu dan beri dengan ikhlas. Lalu setiap hari kita berdoa, minta kepada Tuhan berkatnya, supaya kita belajar, kita melakukan apa saja akan disertai dan diberkati oleh Tuhan. Nah, anak-anak semuanya, dalam pelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan satu tugas buat anak-anak, yaitu menuliskan 10 hukum Taurat. Ya, 10 hukum Taurat di kertas karton dan tulis dengan rapi. Lalu tulisan itu dihias dan kembalikan lagi melalui classroom kepada Ibu Elmina. Ya. Nah, selanjutnya 10 hukum Taurat itu dapat anak-anak lihat dari kitab Keluaran. Kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 16. Ya. Kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 16. Nah, Ibu akan tunggu dan hasil pekerjaan anak-anak dikirimkan melalui classroom. Demikianlah kegiatan kita pada saat ini. Tuhan memberkati. Selamat siang.